Assalamualaikum Teteh, apa kabarnya hari ini? Nah, kemarin pertemuan sebelumnya AA dan Teteh sudah belajar kan ya, membulatkan pecahan ke bilangan cacah terdekat. Nah, ada yang masih ingat gak? Coba contohnya misalnya 6/7, 3/6/7. Nah, 3/6/7 ini kita bulatkan ke bilangan cacah terdekat. Yang harus dilihatnya itu adalah pecahannya. Ini ya, 6/7-nya. Nah, 6/7 ini kita bandingkan dengan berapa? 1/2. Berarti 6/7 kita bandingkan dengan 1/2. Nah, 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita kali silang ya, 6 kali 2, 12. 1 dikali 7 sama dengan 7. 12 lebih apa dari 7? 12 itu lebih besar dari 7. Nah, kalau lebih besar dari 7 atau pecahannya lebih besar dari 1/2, berarti pecahannya itu dibulatkannya ke 1. Berarti 3 ini ditambahkan 1 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Belajar tentang apa? Penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Nah, yang pertama itu menaksir hasil perjumlahan. Menaksir hasil penjumlahan. Contohnya, misalnya 3/6/7 ditambah 1/6. Nah, sama dengan berapa? Langkahnya itu, cara menyelesaikannya gimana? Sama seperti pecahan, sama seperti membulatkan pecahan ke bilangan cacah. Caranya sama. Berarti yang harus diperhatikan adalah pecahannya ini ya, 6/7. Berarti 6/7 titik-titik 1/2. 6 kali 2, 12. 1 kali 7, 7. Berarti 17 lebih besar dari 7. Kalau lebih besar, berarti pecahannya dibulatkan ke 1. Berarti 3 ditambah 1 sama dengan berapa? 4. Nah, berarti 3/6/7 ini sama dengan 4. Sekarang 1/6. Nah, 1/6-nya kita bandingkan lagi dengan 1/2. Gimana caranya? Kali silang, 1 dikali 2, 2, 1 dikali 6, 6. 2 titik-titik 6, berarti 2 lebih apa dari 6? 2 lebih kecil dari 6. Berarti pecahan 1/6 itu lebih kecil dari 1/2. Kalau lebih kecil dari 1/2, berarti pecahannya dibulatkan ke 0. Nah, berarti pecahan 1/6 ini sama dengan 0 ya. Nah, terus gimana? 3/6/7 itu kan tadi 4 ya. 3/6/7 itu 3/6/7 itu sama dengan 4. Terus ditambah 1/6. 1/6 itu tadi berapa? 0. Berarti 4 ditambah 0. 4 ditambah 0 sama dengan 4. Jadi 3/6/7 ditambah 1/6 itu sama dengan 4. Nah, seperti itu. Nah, kalau sekarang operasi penjumlahannya itu bentuk desimal. Contohnya 8,23 ditambah 1,67 sama dengan berapa? Nah, kalau bilangan desimal, yang harus diperhatikannya itu adalah angka pertama di belakang koma. Berarti ini ya, angka pertama di belakang koma itu 2,
dan 1,6 itu 1,67, angka pertama di belakang komanya adalah 6. Kita lihat dulu 8,23. 8,23 dibulatkan menjadi berapa? Lihat, 2 itu lebih apa dari 5? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti bilangan cacahnya ditambahkan berapa? 0. Ya, ditambahkan 0. Jadi berapa? 8. Terus ditambah sekarang 1,67. Lihat angka pertama di belakang komanya. Angka pertama di belakang koma itu berapa? 6. 6 lebih apa dari 5? 6 itu lebih besar dari 5. Maka bilangan cacahnya ditambahkan 1. Jadi berapa? 2. Nah, jadi 8,23 ditambah 1,67 itu hasilnya berapa? 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi kan menaksirkan hasil penjumlahan. Nah, sekarang kita akan menaksir hasil pengurangan. Nah, kalau sekarang menaksir hasil pengurangan. Contohnya, bentuk pecahannya itu 43 6 per 10. Nah, pecahannya itu 43 6 per 10 dikurangi 32 2 per 11 sama dengan berapa? Nah, kita lihat dulu 43 6 per 10 yang ini dulu ya. Nah, kita bandingkan yang 6 per 10 dengan 1 per 2. Terus gimanain? Kita kali silang 6 dikali 2 12. 1 dikali 10 10. 12 titik-titik 10 berarti 12 itu lebih besar dari 10. Kalau lebih dari 10 berarti pecahannya dibulatkan ke 1. Berarti pecahan ini adalah nilainya 1. Berarti 43 ditambah 1 sama dengan 44. Berarti 43 6 per 10 itu sama dengan 44. Nah, sekarang dikurangi 32 2 per 11. Kalau 32 2 per 11 itu dibulatkan jadi berapa? Nah, coba kita bandingkan dulu pecahannya. Pecahannya itu 2 per 11 dibandingkan dengan 1 per 2. 2 dikali 2 4. 1 dikali 11 sama dengan 11. 4 titik-titik 11 berarti 4 lebih apa dari 11? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti pecahannya dibulatkan ke 0. Berarti pecahan 2 per 11 ini sama dengan 0. Nah, angka depannya itu atau bilangan cacahnya itu adalah 32. Berarti 32 ditambah 0 sama dengan berapa? 32. Nah, ini 32 ini adalah hasil pembulatan dari 32 2 per 11. Nah, kalau udah dibulatkan kedua pecahannya, tinggal kita hitung, operasikan. Ini kan pengurangan. Berarti 44 dikurangi berapa? 32. Coba berapa? 44 dikurangi 32 itu sama dengan 12. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi kan menaksirkan pengurangannya itu bentuknya pecahan. Nah, kalau sekarang bentuknya desimal. Contohnya 54,4 dikurangi 27,813. Nah, caranya gimana? Kalau bilangan desimal itu yang harus diperhatikannya adalah angka pertama di belakang koma. Coba 54,4 angka pertama di belakang komanya yang mana? Ini kan 4 ya? 4. Nah, kemudian angka pertama di belakang koma ini kita bandingkan dengan 5. 4 lebih apa dari 5? Lebih kecil. Kalau lebih kecil dari 5 berarti satuannya ditambahkan 0. Berarti satuannya 4-nya kita tambahkan 0. Terus jadi berapa?
54 tambah 0 sama dengan 4. Nah, jadi 54,4 dibulatkan itu jadi 54. Terus dikurangi sekarang 27,813 kalau dibulatkan jadi berapa? Nah, coba lihat. Yang harus diperhatikan adalah angka pertama di belakang koma. Coba mana angka pertama di belakang koma? 8 ini ya. Nah, ini 8 ini lebih apa dari 5? 8 lebih besar dari 5. Kalau lebih besar dari 5 berarti satuannya ditambah 1. Berarti satuannya ditambah 1. Jadi berapa? 2, 7 tambah 1 sama dengan 8. Nah, jadi 27,813 dibulatkan itu jadi 28. Nah, kalau udah dapat hasil pembulatannya, tinggal kita operasikan atau tinggal kita hitung. Lihat, berarti sekarang 54 dikurangi 28. Coba ada yang bisa jawab gak? Ya, pintar. Berapa jawabannya? 26. Nah, seperti itu. Nah, kalau sekarang menaksir hasil perkalian. Kalau tadi kan pengurangan sama penjumlahan. Nah, kalau sekarang perkalian, caranya masih sama. Yang beda itu cuma operasinya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, dan ada perkalian. Tapi cara membulatkannya sama, ya. Nah, sekarang hasil perkalian, menaksir hasil perkalian. Contohnya, yang pecahan dulu ya. Contohnya itu 3 1/2 dikali 2 5/16. Nah, caranya masih sama kayak penjumlahan sama pengurangan. Dari 3 1/2 coba, berarti pecahan 1/2 nya kita bandingkan dengan 1/2. 1/2 sama 1/2 pasti sama dengan ya. Nah, kalau sama dengan berarti pecahannya dibulatkan ke 1. Berarti pecahan 1/2 ini sama dengan 1. Kemudian ditambah bilangan cacahnya 3. Nah, berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, berarti 3 1/2 itu dibulatkan menjadi 4. Sekarang 2 5/16. Nah, kita bandingkan 5/16 nya. 5/16 dengan 1/2. 5 dikali 2 berapa? 10. 1 dikali 16 16. 10 lebih apa dari 16? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti pecahannya dibulatkan ke 0. Berarti 5/16 ini dibulatkan menjadi 0. Kemudian bilangan cacahnya berapa? 2. 2 ditambah 0 sama dengan berapa? 2. Nah, kemudian kita hitung operasinya. 3 1/2 itu kan sama dengan 4 ya. 3 1/2 itu sama dengan 4. Terus 2 5/16 itu sama dengan 2. Berarti 4 dikali 2. Nah, 4 dikali 2 itu berapa? 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Nah, jadi 3 1/2 dikali 2 5/16 itu kira-kira kalau ditaksir hasilnya 8. Nah, sekarang menaksir hasil perkalian bentuk desimal. Bentuk desimal contohnya ya. 2,67 dikali 7,21 sama dengan berapa? Nah, kalau bilangan desimal yang harus diperhatikannya apa? Angka pertama di belakang koma. Berarti berapa? Angka 6. Ini ya. 6. 6 itu lebih apa dari 5? 6 lebih besar dari 5. Kalau lebih besar dari 5 berarti satuannya ditambah 1. Berarti jadi 3. 2,67 itu kalau dibulatkan menjadi 3. Terus dikali berapa? 7,21.
coba dibulatkan. Yang harus diperhatikannya angka pertama di belakang koma, berarti ini ya 2. 2 lebih apa dari 5? 2 itu lebih kecil dari 5. Kalau lebih kecil dari 5 berarti satuannya ditambahkan 0. Berarti jadi berapa? 7,21 kalau dibulatkan menjadi 7. Pintar. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Nah, 3 dikali 7 sama dengan berapa? Ada yang tahu? Pintar. 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, jadi 2,67 dikali 7,21 hasilnya itu kira-kira 21. Jadi kesimpulannya, untuk penaksiran hasil operasi hitung pecahan itu yang membedakannya cuma tanda atau operasinya kayak penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, kalau cara membulatkannya sama seperti yang udah AA sama Teteh pelajari pertemuan sebelumnya ya. Kalau misalnya membulatkan bilangan pecahan, berarti pecahannya itu dibandingkannya dengan 1/2. Kalau misalnya bilangannya desimal, berarti dibandingkan dengan 5. Nah, yang dilihatnya itu angka pertama di belakang komanya. Kalau misalnya sudah dibulatkan, tinggal dioperasikan. Kalau misalnya perintahnya penjumlahan, berarti ketika sudah dibulatkan, tinggal dijumlahkan. Pengurangan sama perkalian juga sama. Nah, kayak gitu ya. Mudah-mudahan AA sama Teteh mengerti apa yang udah Ibu jelaskan ya. Supaya AA sama Teteh lebih mengerti, kerjakan latihan soalnya halaman 31. Nomornya tertera di video ya. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.